Raja Katak dan Ular Berbisa. Halo anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita seru hari ini? Dalam cerita kali ini, kita akan membahas tentang Raja Katak melawan Ular Berbisa. Pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe agar kalian bisa menonton cerita-cerita menarik lainnya. Ayo kita mulai. Di dalam sebuah hutan yang lebat, hiduplah sebuah kerajaan katak yang dipimpin oleh seekor Raja Katak yang bijaksana dan adil. Raja Katak selalu memimpin dengan baik dan menjaga keamanan kerajaannya. Namun suatu hari, sebuah ancaman muncul dari luar kerajaan. Sebuah ular berbisa yang ganas dan lapar berusaha memasuki wilayah kerajaan Katak. Sang Raja Katak sangat khawatir dengan kehadiran ular tersebut, karena dia tahu ular itu bisa menjadi ancaman besar bagi kerajaannya. Dia mencari jalan untuk mengusir ular itu dari kerajaannya. Namun, semua usaha tersebut sia-sia. Ular itu selalu bisa menghindari perangkap yang dipasang oleh Raja Katak. Ketika malam tiba, Raja Katak pun tidur dengan penuh kekhawatiran. Ia bermimpi dan diberi petunjuk oleh dewa untuk menemukan seekor binatang yang bisa membantunya mengusir ular itu. Setelah bangun, Raja Katak segera memutuskan untuk mencari binatang tersebut. Ia pergi ke seluruh pelosok hutan dan bertemu dengan berbagai macam binatang. Namun tidak ada yang bisa membantunya. Hingga pada suatu hari, Raja Katak bertemu dengan seekor burung hantu yang legendaris. Raja Katak menjelaskan situasi yang terjadi di kerajaannya. Dan burung hantu pun menawarkan bantuan. Ia mengatakan bahwa ia akan membantu Raja Katak dengan mengatur jebakan untuk menangkap ular itu. Raja Katak sangat bersyukur dan meminta burung hantu untuk memimpin operasi tersebut. Berbagai jebakan berhasil dipasang oleh burung hantu di seluruh kerajaan Katak. Ular itu terperangkap di dalam salah satu jebakan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika Raja Katak mendengar bahwa ular itu terperangkap, ia memutuskan untuk memanggil seluruh warga kerajaannya untuk bersama-sama membawa ular itu keluar dari kerajaannya. Namun Raja Katak merasa kasihan pada ular itu dan memutuskan untuk membebaskannya dari jebakan. Ia berbicara pada ular itu, mengajaknya untuk meninggalkan kerajaannya dan mencari tempat lain untuk hidup. Ular itu pun memahami bahwa dia tidak bisa hidup bersama Katak dan setuju untuk pergi. Setelah ular itu pergi, kerajaan Katak kembali menjadi aman dan damai. Raja Katak sangat bersyukur pada burung hantu dan seluruh warga kerajaannya yang telah membantunya. Mereka semua belajar bahwa dalam menghadapi masalah, kita selalu bisa mencari bantuan dari orang lain dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Namun suatu hari kabar buruk kembali datang ke kerajaan Katak. Ular itu kembali lagi dengan marah dan dendam. Ular itu merasa kesal karena telah dipermalukan oleh kerajaan Katak. Ia merencanakan balas dendam pada Raja Katak dan seluruh kerajaan Katak. Raja Katak dan seluruh warga kerajaan merasa sangat khawatir. Mereka tidak ingin terjadi perang antara ular dan Katak. Ketika Raja Katak sedang berpikir keras, tiba-tiba muncul seekor burung merpati yang terbang di atas kepala Raja Katak. Burung merpati itu memberitahu bahwa ia mendengar kabar tentang masalah yang terjadi di kerajaan Katak dan ingin membantu. Raja Katak dan seluruh warga kerajaan merasa terkejut dan bersyukur atas tawaran bantuan burung merpati. Mereka menerima tawaran bantuan tersebut dan bersama-sama mencari cara untuk mengalahkan ular berbisa. Burung merpati menyarankan agar mereka meminta bantuan pada seekor kucing liar yang sangat pandai dalam pertempuran dan strategi perang. Raja Katak setuju dan segera mengirimkan Pangeran Katak ke hutan tempat tinggal kucing liar tersebut. Raja Katak berpesan pada pangeran bahwa hati-hati dalam perjalanan. Lalu Pangeran Katak berangkat menuju tempat tinggal kucing liar. Ia berjalan menyusuri hutan dan mencari tahu di mana kucing liar itu berada. Setelah beberapa hari perjalanan, Pangeran Katak tiba di hutan tempat tinggal kucing liar. Ia menemukan kucing liar yang sedang tidur di atas sebuah batu besar. Pangeran Katak membangunkan kucing liar dan menjelaskan situasi yang terjadi di kerajaan. Kucing liar terlihat berpikir sejenak sebelum akhirnya setuju untuk membantu. Ia mengatakan bahwa ia akan melatih pasukan Katak dalam pertempuran dan strategi perang. Pangeran Katak sangat senang mendengar hal itu dan segera kembali ke kerajaan untuk memberitahu Raja Katak. Raja Katak dan seluruh warga kerajaan merasa sangat bersyukur atas bantuan dari kucing liar.
Mereka belajar tentang bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar untuk keuntungan mereka dan memperbaiki kelemahan mereka. Mereka juga belajar tentang bagaimana bekerja sama sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Setelah beberapa waktu berlatih, pasukan katak merasa siap untuk menghadapi ular berbisa yang kembali datang. Mereka mempersiapkan diri dengan baik dan menggunakan strategi yang mereka pelajari dari kucing liar. Setelah selesai mempersiapkan diri, Pangeran Katak dan kucing liar kembali ke kerajaan Katak dan siap mempertahankan kerajaan Katak. Ketika ular berbisa muncul, pasukan Katak siap untuk bertempur. Mereka menggunakan strategi yang dijelaskan oleh kucing liar. Setelah mendengar penjelasan dari kucing liar, Raja Katak dan burung merpati segera merencanakan strategi untuk mengalahkan ular berbisa. Setelah mengambil keuntungan dari keunggulan masing-masing, dengan Raja Katak memimpin dari garis depan, burung merpati memberikan pandangan dari atas, dan kucing liar merencanakan serangan dari garis belakang. Pertempuran sengit pun dimulai antara kerajaan Katak melawan pasukan ular berbisa. Ular itu bergerak dengan cepat dan memasuki wilayah kerajaan Katak dengan ganas. Namun, strategi yang disusun oleh Raja Katak, burung merpati, dan kucing liar terbukti sangat efektif. Raja Katak dan burung merpati menyerang dari depan dan mengganggu gerakan ular tersebut. Kucing liar menyerang dari belakang dan berhasil melumpuhkan ular itu dengan serangan tangkasnya. Setelah pertempuran yang sengit, ular berbisa berhasil dikalahkan dan dikeluarkan dari wilayah kerajaan Katak. Namun Raja Katak dan seluruh warga kerajaan tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Mereka ingin memastikan bahwa ular itu tidak akan kembali lagi dan merugikan kerajaan Katak. Mereka pun memutuskan untuk memenjarakan ular berbisa di sebuah tempat yang sangat jauh dari kerajaan Katak. Raja Katak, burung merpati, dan kucing liar berhasil membuktikan bahwa dengan bekerja sama dan mengambil keuntungan dari kelebihan masing-masing, mereka bisa mengatasi masalah yang sulit dan mempertahankan keamanan kerajaan Katak. Raja Katak dan seluruh warga kerajaan merasa lega dan bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh burung merpati dan kucing liar. Mereka belajar bahwa dengan kerjasama dan saling membantu, mereka bisa mengatasi masalah yang sulit dan melindungi keamanan kerajaan mereka. Setelah kemenangan mereka, Raja Katak mengucapkan terima kasih pada burung merpati dan kucing liar atas bantuan mereka. Ia juga memutuskan untuk menunjuk mereka sebagai penasehat kerajaan Katak. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan kisah antara Raja Katak dan ular berbisa. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kerjasama dan mengambil keuntungan dari kelebihan masing-masing adalah cara yang baik untuk mengatasi masalah yang sulit. Selain itu, kita juga bisa belajar bahwa bantuan dari orang lain sangat berharga dan bisa membantu kita dalam menghadapi masalah yang sulit. Dan tentu aja, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.